Ustadz, kami izin memulai acaranya dalam 2 menit lagi ya Ustadz, untuk sembari menunggu teman-teman yang saat ini sedang berusaha join Ustadz. Ya. Sekali lagi kami mengucapkan kepada selamat datang para peserta kajian Islam Imeri Salemba. Sebelum kajian dimulai, peserta wajib untuk mengisi pretest Padangli yang sudah dibagikan di chat grup WhatsApp ataupun kolom chat room sebagai sebelum acara dimulai. Sebentar lagi acara akan segera dimulai. Terima kasih. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Selamat datang dalam acara Kajian Islam Imeri Salemba, Kismis KDM Arzi 2018. Kami, segenap panitia, mengucapkan terima kasih kepada para peserta karena telah mendaftar dan berpartisipasi aktif pada kajian malam hari ini. Perkenankan, saya Nanda Kurnia sebagai MC yang akan mendukung kegiatan pada hari ini. Hadirin yang pertama dan utama, marilah kita memanjatkan doa syukur yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas segala karunia dan berkahnya lah kehidupan kita selalu sehat dan jasmani dan rohani serta berbahagia selalu sehingga kita bisa bertemu dalam kesempatan yang baik ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salatan wassalaman daimaini mutalazimain ala Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan yang luar biasa ini, izinkan kami untuk menyambut yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Agung Waspodo SE MPP sebagai pemateri pada kajian sejarah Palestina dan tentunya salam bahagia kami kepada seluruh sejawat peserta yang berkenan hadir pada acara malam hari ini. Kajian Islam Imeri Salemba atau KISMIS merupakan program keluarga dokter Muslim Ar-Razi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia angkatan 2018 yang bertujuan untuk menguatkan akidah Islam muslimin pada umumnya dan para mahasiswa kedokteran Muslim pada khususnya. Dan kajian ini menghadirkan berbagai lingkup bahasan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta ataupun topik atau isu yang sedang berkembang dalam masyarakat. Baiklah, untuk menambah keberkahan dan kelancaran kajian kita pada malam hari ini, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Abdullah Mukodam. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula.
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة 55 يسوء lagi وجوهكم menang 5 itu يدخل mbak ini المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله العظيم. Artinya, dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka memasuki yang pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazab. Dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Quran Surat Al-Isra ayat 4-8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Abdullah Muqaddam atas lantunan ayat suci Al-Quran. Baiklah, hadirin rahimatullah. Akhir-akhir ini, kita disuguhkan dengan fenomena, dengan peristiwa yang sungguh menyayat dan mengiris hati. Bagaimana tidak? Di era modern, yang harusnya penjajahan di atas muka bumi telah dihapuskan, namun tidak berlaku untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Mulai dari balita, anak-anak, perempuan, satu demi satu menjadi korban. Dan kita dihadapkan dengan konflik antara Palestina dan Israel yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Tentu ini bukan lagi menjadi isu suatu agama tertentu, lebih dari itu, mengenai isu kemanusiaan. Lantas, sebenarnya bagaimana awal mula konflik yang tidak berkesudahan ini terjadi? Bagaimana sebenarnya sejarah dari Palestina sendiri? Oleh karena itu, pada malam hari ini, Kismis menghadirkan kajian dengan topik sejarah Palestina dan dengan bangga mengundang guru kita yang ahli di bidangnya, di bidang sejarah, yaitu Ustadz Agung Waspodo, SE MPP. Assalamualaikum Ustadz Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kesediaannya untuk menjadi pembicara pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, ala kulli halin sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya izin untuk membacakan CV Ustadz terlebih dahulu ya Ustadz. Baik, Baiklah, silakan. Ustadz Agung Waspada SEMPP menamatkan pendidikan S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan melanjutkan S2 di Hubert Humphrey School of Public Affairs, University of Minnesota, USA. Ustadz Agung juga telah tersertifikasi dan beberapa pengalaman
yang pernah Ustadz lalui, diantaranya adalah Intermediate Arabic dari University of Minnesota, kemudian ijazah sanad kitab Bidayatus Sufi Tafdil Ar-Rasul dari Unida Darussalam, kemudian ada course on Palestine History by Profesor Dr. Khalid Al-Awaisi. Ustadz juga telah tersertifikasi sebagai terstandarisasi sebagai dai dari MUI Pusat Jakarta, kemudian sebagai pendiri kajian sejarah dunia Islam tematik, sebagai pionir penggunaan maket untuk pengajian sejarah, dan sebagai narator sejarah napak tilas di Haramain, Turki, Jordan, Maroko, dan Spanyol, dan sebagai pemilik perpustakaan sejarah Pustaka Fatih dengan lebih dari 6.000 koleksi buku. Beliau juga sebagai narasumber tetap kajian Sirah Nabawiyah di Bank Syariah Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pertamina, Indosat, dan Unilever. Selanjutnya, beliau juga sebagai narasumber tetap kajian Tarikh Dunia Islam di Masjid Raya Bintaro Jaya, Masjid Al-Aqsa BSD, Masjid Ashifa, RSCM, Majelis Taklim Hijratul Kafah, dan Majelis Taklim Aulia. Dan inilah dia CV pembicara kita pada kajian sejarah Palestina. Baiklah, tanpa menunggu lagi, kami persilahkan kepada Ustadz Agung Waspodo, SE MPP, untuk memaparkan bagaimana sejarah Palestina. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Dr. Nanda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Sebelumnya saya mohon izin untuk bisa share screen. Ini masih belum bisa karena masih belum diberikan izin. Insya Allah kita pada malam hari ini dalam waktu 1 jam 15 menit akan memaparkan, saya akan sampaikan tema terkait dengan sejarah Palestina. Jadi bukan pembahasan tentang Palestina sekarang, kecuali nanti akan muncul dalam pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kita perlu membahas sejarahnya? Karena peristiwa yang sekarang terjadi adalah konsekuensi dari sejarah yang terjadi di masa lampau. Kalau kita tidak mengerti dan tidak mengetahui benang merahnya, maka kita akan kesulitan ketika menghadapi berbagai upaya Zionis maupun pendukung-pendukungnya yang sering menggunakan sejarah ya untuk membenarkan atau untuk menjustifikasi perlakuan mereka terhadap bangsa Palestina. Jadi oleh sebab itu kita perlu mengetahui dasar sejarah ini supaya kita bisa mengerti akar permasalahannya di mana dan kita tidak terkecoh dengan berbagai macam bentuk atau upaya-upaya pemutarbalikan fakta. Itu urgensi kita dalam penjelasan kita malam hari ini. Seperti yang bisa dilihat, itu ada sekitar 150 slides, juga tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 1 jam 15 menit. Di beberapa tempat ini biasanya dibagi 2, ada juga yang membaginya menjadi 3 sessions, masing-masing sekitar 1,5 jam. Jadi versinya ini tentu saja versi ringkas. Ya, versi ringkas, nanti manakala dibutuhkan, mungkin sebagian dari slide yang saya sudah jelaskan ini bisa saya kirimkan atau mungkin dipakai untuk semacam referensi, insya Allah. Begitu mungkin penjelasan saya. Jadi nanti ini penjelasannya edisi ringkas. Tapi insya Allah mudah-mudahan masih bisa menyentuh esensi masalah. Ini sudah tampil ya di sana ya, bisa terlihat ya, jelas. Suara saya bagaimana suara saya? Sudah jelas, Ustaz. Jelas ya, suara juga jelas ya. Baik. Kalau ada masalah nanti dengan sinyal-sinyal ini, nanti tolong dikabari lewat WA saja, saya standby. Baik. Supaya bisa dikoreksi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan muncul tidak di Palestina. Jadi masalah ini munculnya di Eropa Timur. Ya, di Eropa Timur. Karena Palestina itu sejak zaman pertama kali umat Islam masuk ke sana di zaman Umar bin Khattab sampai dengan era Turki Utsmani 1918 itu kaum muslimin tinggal di sana berdampingan dengan kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani, bahkan juga dengan Nasrani Ortodoks, Katolik dan seterusnya.
Jadi tidak ada masalah di Palestina sampai dengan 1918. Jadi masalahnya muncul di mana? Masalahnya muncul di Eropa Timur, karena di Eropa Timur itu banyak Yahudi yang dulu dibawa atau diasingkan oleh kekuasaan imperium yang banyak lalu lintas di Palestina zaman sebelum Umar bin Khattab, ya, dari bangsa Babilonia, Assyria, kemudian Macedonia, kemudian Romawi dan Bizantium. Ini semuanya mencerai-beraikan orang-orang Yahudi dari tanah Palestina itu. Ya, sebagaimana tadi dibacakan di dalam tilawah, ya, yang kita tadi dengar sama-sama di ayat pertama itu, wa qadaina ila bani Israil fil kitabi latufsidunna fil ardi marratain. Memang mereka membuat kerusakan 2 kali. Pertama ketika mereka ada di Mesir, kemudian nanti kedua ketika mereka kembali ke Palestina tetapi mengingkari syariat Allah, mengingkari tunduk kepada aturan-aturan Allah, dan menolak dan kemudian menistakan para nabi dari sejak zaman Nabi Musa, ya, sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Itulah kerusakan kedua mereka. Ya. Oleh sebab itu mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mereka tercerai-berai. Jadi pertanyaan yang harus bisa jawaban atas kenapa Yahudi itu ada di mana-mana tapi sedikit di Palestina, karena mereka ini sudah melakukan kesalahan-kesalahan besar di mata Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mendapatkan laknat tersebut. Nah, karena selain Yahudi yang tinggal jadi ketika Umar bin Khattab masuk ke Palestina itu, orang Yahudi yang tinggal di Palestina itu nyaris tidak ada. Tetapi atas belas kasihan, maka sebagian dari mereka yang melarikan diri dari negeri-negeri yang pengasingan mereka itu diizinkan kembali ke Palestina. Oleh sebab itu, sampai dengan 1918 dari sejak zaman Umar bin Khattab, berarti itu sekitar 1300 tahun, itu hidup berdampingan dengan damai karena kaum muslimin memerintah, ya, memerintah tentu saja menggunakan syariat Islam, menggunakan aturan Al-Quran, menggunakan petunjuk-petunjuk dari sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mendapat perlakuan yang adil. Ya, jadi tidak ada kecenderungan untuk merusak, atau kalau ada, mereka tertahan. Nah, muncul dari mana gerakan perusakan orang-orang Yahudi ini? Muncul di Rusia. Ini yang bisa kita trace, ini dari sejarah mereka sendiri. Bahwa mereka dahulu pernah dikumpulkan di daerah namanya Sharta Ostelosti, atau Pale Settlement itu, di tahun 1791. Dikumpulkan di sana karena mereka ini sering dituduh dan tertuduh, atau kadang-kadang juga terbukti mereka ini melakukan onar, melakukan keburukan. Sehingga ketika mereka digetokan atau dipaksa untuk tinggal di satu tempat ini, muncullah radikalisasi. Radikalisasi ini memunculkan orang-orang seperti Theodor Herzl sebagai nanti bapak dari Zionisme. Jadi Zionisme itu muncul sebagai reaksi terhadap perlakuan yang tidak berperi kemanusiaan oleh bangsa Eropa terhadap Yahudi, tetapi nanti mereka membuat kerusakannya di Palestina. Nah, sampai di situ bisa difahami ya logikanya, mudah-mudahan bisa. Saya ingin mengajak runut peristiwanya ini. Saya tidak mungkin bahas peristiwa zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, kemudian Yakub, ya, nah, Yusuf dan seterusnya, itu pasti terlalu panjang. Tapi kalau nanti ada pertanyaan boleh. Intinya mereka ini kemudian menimbulkan atau memunculkan gerakan Zionisme, yaitu gerakan kembali ke Zion. Zion itu nama lain mereka untuk Yerusalem. Nah, sebenarnya gerakan Theodor Herzl dan orang-orang yang sepemikiran dengannya ini, sebenarnya pemikiran materialisme, sekularisme. Tetapi mereka sengaja menggunakan simbol-simbol Yahudi untuk mendapatkan bantuan, terutama keuangan, ya, finansial, karena untuk mewujudkan tempat yang disebut sebagai negeri bagi orang-orang Yahudi itu butuh dana. Dan itu sudah dilacak oleh Wilhelm Adolf Marr atau Friedrich Wilhelm Adolf Marr, itu salah seorang pemikir Jerman di akhir abad ke-19 yang menunjukkan bahaya penguasaan keuangan oleh Yahudi di negeri-negeri Eropa. Di akhir abad 19 itu Eropa praktis keuangannya, perbankannya itu di tangan Yahudi. Dan ini sebuah proyek yang panjang sekali untuk mereka mewujudkan atau rencana mereka untuk kembali ke Zion.
Nah, sebagai catatan di masa tersebut, di masa akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Palestina itu di bawah Turki Utsmani dan Turki Utsmani dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid II. Nah, itu sederhananya, paling sederhananya begitu penjelasannya untuk edisi singkat. Mulai tahun 1882 sudah ada gerakan untuk kembali ke Palestina itu disebut dengan Aliyah. Dan ini didorong oleh grup yang menamakan dirinya Hibad Zion. Ini belum yang radikal nih, masih yang setengah radikal. Tapi sudah cukup membuat keonaran sampai-sampai orang Yahudi yang ada di Palestina, Yahudi yang sudah turun-temurun hidup bersama kaum muslimin, itu mengeluhkan. Ini sudah indikasi nih, sesama Yahudi saja sudah tidak akur. Ya. Sehingga muncullah ketentuan, dan itu terekam di buku apa namanya, surat-surat keputusan itu di Muan. Alhamdulillah saya punya buku apa namanya, Osmanlı Belgelerinde Filistin, bahasa Turki, yang mengumpulkan semua dokumen tentang keluhan-keluhan dari Muslim, Nasrani, ya Nasrani itu baik itu Katolik maupun itu Ortodoks, ya maupun Armenia, itu ada varian Armenia dan sebagainya, tentang ulah Yahudi yang suka menyerobot. Misalnya contoh di sini, melebihi batas, mereka pindah ke satu tempat di daerah Safed yang melebihi apa namanya kuota. Karena waktu itu kebijakan Sultan Abdul Hamid itu tidak boleh menjadikan Palestina ini berisi orang-orang Yahudi melebihi dari komposisi yang sudah ada. Ya. Contoh misalnya ada keluhan bahwa ada pejabat-pejabat yang buruk yang menjual tanah, padahal kita tahu tanah Palestina itu tidak boleh diperjualbelikan. Terus juga ada cara-cara merebut tanah dari orang-orang. Jadi sudah mulai ada kisruh. Ya, sehingga di tahun 1882 itu, ini lengkap bukunya sekitar 400 halaman, itu dikeluarkan aturan baru, yang membatasi itu, ya, membatasi kehadiran mereka. Ya, namun ini juga ternyata tidak banyak efeknya, karena memang Yahudi pada saat itu sudah masuk ke beberapa negara-negara Eropa, khususnya Inggris dan Perancis, sehingga mereka bisa leluasa melakukan apa yang mereka sudah rencanakan sejak awal. Nah, kemudian Theodor Herzl untuk merumuskan kembali tata cara atau prosedur yang mereka inginkan itu, menulis buku yang berjudul Der Judenstaat, bahasa Jerman, yang artinya kalau Retterleknya itu Der Judenstaat itu artinya negara Juden, negara Yahudi. Nah, padahal kita tahu tadi sudah di dalam pemaparan sebelumnya bahwa mereka ini sebenarnya hanya menggunakan sentimen Yahudi, karena mereka tahu Yahudi ini kaya, tertindas di Eropa, hidup dalam keadaan ya bersembunyi sebenarnya di abad akhir abad ke-19 itu, memiliki potensi besar, dan yang ingin mereka gerakkan untuk mendirikan Israel yang seperti dibayangkan oleh orang-orang seperti Theodor Herzl. Dan gerakan ini cepat diterima di Amerika, di Inggris, Prancis, Rusia, walaupun sudut pandang penerimaan Yahudi yang sudah elit, yang sudah punya perusahaan, yang punya pekerjaan yang bagus, itu Israel hanyalah sebatas tanah di mana mereka bisa invest. Ya, urusannya duit, urusannya uang finansial. Nah, nanti bagi Yahudi yang kelas menengah ke bawah, itu Israel merupakan, atau Zion, ya, gerakan Hibad Zion itu kan Israel baru muncul nanti 1948, itu merupakan tanah tempat mereka ingin melepaskan diri dari cengkeraman orang-orang Eropa, baik Eropa Timur maupun Eropa Barat nantinya, yang selama ini mempersekusi mereka. Jadi ini ketemu dua kepentingan. Satu kepentingan ingin melarikan diri, yang satu kepentingan untuk menanamkan modal. Karena waktu itu mereka sudah menguasai Eropa. Nah, salah satu penghalang bagi mereka, baik itu kedua kepentingan tadi, ya, menghalangi kedua kepentingan tadi adalah bahwa Palestina ini masih sangat dilindungi oleh Sultan Abdul Hamid II dari Turki Utsmani. Nah, maka langkah pertama mereka melakukan lobby. Mereka mengirimkan uang sebanyak atau sebesar 150 juta pound sterling untuk ceritanya waktu itu bantuan untuk memenuhi atau melunasi hutang-hutang Turki akibat beberapa peperangan sebelumnya. Tetapi dengan halus mereka minta bahwa kalau mereka melunasi hutang-hutang ini, yang notabene sebenarnya berhutang ke negara-negara Eropa yang sebenarnya lagi
berhutang ke perusahaan-perusahaan mereka sendiri gitu. Jadi semacam write off gitu ya. Jadi dalam istilah ini tuh istilahnya menghapus hutang saja sebenarnya, tidak ada uang yang ditransfer. Ya, tetapi dinilai sekitar 150 juta pound sterling. Dengan imbalan Palestina dibuka pintunya untuk gerombolan baru atau gelombang baru aliyah. Nah, disinilah kemudian ditolak mentah-mentah karena Sultan Abdul Hamid tahu di belakang ini bukan sebatas melunasi hutang, bukan sebatas Palestina dibuka, tetapi mereka benar-benar ingin menjadi dominan di Palestina. Dan itu tidak bisa. Argumentasi Sultan Abdul Hamid satu, dia tidak bisa menjual tanah Palestina karena Palestina itu adalah wakaf dari sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua, beliau tidak mau tercatat sebagai pengkhianat umat. Nah, yang kedua alasan inilah yang membuat Herzl waktu itu berubah taktik. Dia menemukan orang-orang, mengumpulkan orang dalam sebuah kongres di Basel, Swiss. Ini disebut dengan Kongres Zionis pertama. Ya, saya punya buku yang menggambarkan perjalanan kongres-kongres Zionis itu. Ya. Nah, di dalamnya itu kemudian dinyatakan oleh mereka bahwa dengan segala cara bahwa dalam 50 tahun akan dan harus berdiri negara untuk Yahudi khusus. Ini ide dari orang-orang Zion. Ini yang disebut dengan protokol Zion atau cita-cita mereka. Dan mereka ingin memanfaatkan sebesar-besarnya, semaksimal-maksimalnya derita Yahudi untuk tujuan tersebut. Nah, kemudian tahun 1901 didirikan Jewish National Fund, itu seperti bank internasional Yahudi. Kemudian 3 tahun setelah itu mereka mampu mengirimkan 200.000 orang-orang Yahudi dari Eropa Timur dalam migrasi aliyah yang kedua. Pada saat yang bersamaan, dana itu juga dipakai oleh mereka atau dimanfaatkan untuk melakukan suatu penumbangan kekuasaan di Turki. Jadi waktu itu ada orang-orang sekuler, pejabat-pejabat sekuler yang tergabung dalam gerakan revolusi Turki muda, ini menggulingkan Sultan Abdul Hamid II di tahun 1909. Jadi pada saat awal abad ke-20 sudah ada 2 capaian mereka. Ya. Pertama, konsolidasi Zionis, karena waktu itu masih ada yang kurang sepakat, jadi dimantapkan lagi di kongres itu. Dan yang kedua, mereka bisa menggulingkan Sultan Abdul Hamid. Dengan ini terbuka jalan untuk mereka merealisasikan itu. Tapi masih lama, karena mereka punya target 50 tahun. Kalau 1897 ditambah 50 itu berarti 1947. Mereka masih menyusun kekuatan untuk mewujudkan itu. Ya, untuk mewujudkan itu. Nah, dibutuhkan suatu perang besar yang disebut dengan Perang Dunia Pertama untuk mewujudkan fase kedua. Fase kedua itu setelah Perang Dunia Pertama berakhir, kita tahu Turki Utsmani beraliansi dengan Jerman, Austria, Hungaria, Bulgaria itu kalah. Tapi yang paling menyedihkan bukan kekalahannya, yaitu hilangnya daerah-daerah yang sejatinya merupakan wilayah kaum muslimin yang dulu diadministrasi atau dikelola oleh Turki Utsmani. Ya. Jadi mulai dari Kuwait, Irak, sampai ke atas ya ke Kurdistan kalau sekarang sering disebutnya, kemudian ke Syria, Lebanon, Palestina, sampai ke Hijaz, bahkan sampai ke Yaman. Itu jadi membuat cekungan itu ya seperti huruf U yang terbalik ya, dari Teluk Persia ke Laut Mediterania terus ke Laut Merah. Nah, seperti itu wilayah Turki. Nah, ini setelah Perang Dunia ke-1 kalah, otomatis Turki kan konsolidasi daerah, pasukannya ditarik, sebagian itu terpukul, sebagian lagi ditarik mundur untuk mempertahankan jantung daerah Turki, yaitu di Anatolia atau di Anadolu atau Asia Kecil kalau dulu kita belajar geografi, ya, Asia Minor, itu lari ke sana. Yang ditinggal inilah kemudian dikerat dan dibagi oleh Inggris dan Perancis. Ya, sehingga kita tahu muncul kemudian daerah pengaruh Inggris dan pengaruh Perancis dalam perjanjian Sykes-Picot tahun 1916. Itu Perang Dunia ke-1 belum selesai. Nah, kemudian tanggal 2 November itu keluarlah suatu deklarasi yang mengambil nama deklaratornya, yaitu Arthur James Balfour. Ini seorang Yahudi juga, Menteri Menteri Luar Negeri Inggris waktu itu, menghadiahkan Palestina untuk jadi menjanjikan Palestina akan diberikan kepada International Jew yang dikepalai waktu itu oleh Rothschild atau Rothschild. Gitu. Nah, kemudian setelah Perang Dunia selesai, Eropa berbagi-bagi wilayah baik di Asia
Afrika dan Eropa, dan juga sebagian Eropa dan Timur Tengah, atau dulu disebut Timur Dekat ya, Near East. Maka keluarlah pernyataan di Perjanjian San Remo 25 April 1920 bahwa Palestina berada di bawah Inggris. Nah, inilah yang langkah kedua tadi yang saya sebutkan, bahwa Palestina tidak lagi merdeka, tapi berada di bawah British Mandate of Palestine. Nah, itu yang koin Palestina yang 3 bahasa itu yang sekarang sedang viral. Jadi sebenarnya itu bukan uang Palestina ketika masih merdeka, tetapi uang Palestina ketika sudah dijajah oleh Inggris. Ya. Nanti bisa lebih jelas lagi. Ini tidak semua saya jelaskan ya, tidak semua saya jelaskan karena kita punya waktu terbatas. Ini orangnya Arthur James Balfour, dan dia mendeklarasikan tanggal 2 November itu setelah pada tanggal 1 November, 1 hari sebelumnya, 1917, Perang Dunia I belum selesai, Gaza itu berhasil mereka kuasai. Jadi pasukan Turki Utsmani terpukul mundur. Ini sebenarnya cacat hukum, karena memberikan seluruh Palestina, padahal mereka baru menguasai satu wilayah kecil, itu secara hukum sebenarnya tidaklah sah, ya, karena wilayah Palestina yang lain masih berada di bawah Turki Utsmani. Nah, di mana muncul masalah? Masalahnya muncul adalah ketika selama di bawah kekuasaan Inggris, Palestina itu dibuka lebar-lebar, ya, sebagaimana berlawanan dengan kebijakan Sultan Abdul Hamid, karena Sultan Abdul Hamid tahu rencana busuk dari orang-orang Zionis ini. Kebalikannya, justru di tahun 1920 dan seterusnya itu dibuka besar-besar, sehingga orang-orang Yahudi ini tidak mengalami kesulitan untuk masuk ke Palestina. Dan mereka bukanlah Yahudi seperti yang sudah turun-temurun hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Mereka berlatih militer seperti tahun 1921 berdirinya milisi Haganah. Mereka merebut dinding barat, ya, atau dinding ratapan. Kalau kita dulu menyebutnya sebelum 1920 sebagai dinding Burak, karena di situ Rasulullah SAW menambatkan Burak sebelum Mi'raj ke langit, ya, ke Sidratul Muntaha. Nah, itu yang pertama kali mereka rebut, dan tahun 1921 sampai dengan 1939 itu terjadi pertempuran yang sengit. Jadi bangsa Palestina tidak tinggal diam. Hanya saja yang jadi masalah adalah bangsa Palestina waktu itu cukup terkotak-kotak, jadi tidak satu front gitu ya, tidak satu kesatuan. Ya, bahkan kita tahu Palestina yang harusnya ukurannya sebesar Palestina ditambah Transyordan di gambar ini sebenarnya Palestina itu bentuknya seperti ini ya dulu awalnya, bukan seperti pisau yang lancip itu wilayahnya. Nah, ini merupakan usulan dari nantinya menjadi Perdana Menteri di Perang Dunia Kedua, namanya Churchill. Churchill itu mengusulkan bahwa Palestina dibagi dua saja. Yang di sebelah timur Sungai Yordan. Sungai Yordan itu dari Danau Tiberias sampai ke Laut Mati itu disebut dengan Sungai Yordan. Nah, di sebelah timurnya disebut Transyordan, di sebelah baratnya disebut Palestina. Nah, ini jadi sebenarnya Palestina itu sebenarnya lebih luas. Tetapi karena Inggris ini dulu pernah menghasut Syarif Hussein bin Ali untuk memberontak, maka diberikanlah wilayah Transyordan ini kepada anaknya, menjadi Raja Abdullah bin Hussein, yang sekarang keturunannya masih di Yordan. Nah, gitu. Nah, pemimpin Palestina yang terkenal di tahun-tahun ini adalah Haji Amin Al-Husaini. Nanti ada satu lagi seorang alim ulama juga, Syekh Izzuddin Al-Qassam. Itu dua nama yang sinonim dengan perlawanan terhadap Zionisme sejak awal, sejak sebelum berdirinya Israel. Karena mereka tahu bahwa ini bukan letupan. Jadi sebagian orang masih agak sedikit pesimis atau mungkin merasa tidak perlu benar-benar untuk bersikap keras karena mereka melihat ini hanya konflik. Jadi saya juga tidak sepakat menyebut apa yang terjadi sekarang dan dahulu itu sebagai konflik, ya. Karena memang pembuat onarnya hanya satu pihak. Kalau konflik itu cenderung kita melihat ada andil dari kedua belah pihak. Jadi orang-orang Yahudi, khususnya mereka yang sudah berlatih perang, itu melakukan agresi dan sudah merebut. Jadi bukan dari tahun 48 saja, dari tahun 21 itu sudah ada mereka merebut tanah orang-orang Muslim, tanah orang-orang Nasrani, ya, baik itu Katolik maupun Ortodoks, dan mengakuisisinya. Nah, oleh sebab itulah Haji Amin Al-Husaini ini bukan sebenarnya tokoh Muslim walaupun dia Muslim, tetapi juga tokoh pergerakan Palestina. Jadi orang-orang Nasrani pun melihat bahwa beliau adalah tokoh yang cukup karismatik untuk menyatukan.
Tapi kita tahu bahwa beliau ini ya tidak disukai oleh Inggris. Maka beberapa tahun beliau itu pernah dalam pelarian. Bahkan nanti menjelang Perang Dunia Kedua dia melarikan diri ke Jerman sebagai musuh dari Inggris. Nah, begitu kira-kira. Ringkas nih, versi ringkas. Nah, kita tahu sebenarnya sampai dengan tahun 1920, perjanjian San Remo itu sebenarnya masih mungkin diselamatkan Palestina. Asal entitas yang menuntut pembebasan Palestina dari penjajahan Inggris atau diberikan kepada Inggris itu bisa dituntut asal yang menuntut adalah entitas hukum yang memang memiliki hak atas Palestina, yaitu Turki Utsmani atau Kekhilafahan Turki Utsmani. Tetapi ada fenomena atau dinamika yang tidak menguntungkan bagi posisi hukum tersebut di bekas Turki Utsmani karena muncul negara baru yang dikenal sebagai Republik Turki yang pendirinya adalah Mustafa Kemal. Diduga dia ini adalah seorang agen Freemason, dan kalau Freemason berarti dekat dengan Zionis karena mereka satu haluan. Jadi Mustafa Kemal ini kemudian mendirikan Republik Turki dengan menghapuskan Kesultanan Turki Utsmani. Sampai dengan saat itu sebenarnya masih ada satu entitas lagi yang masih bisa menuntut Inggris untuk melepaskan Palestina kembali ke tangan Turki atau mungkin kembali ke tangan kekuasaan yang lain yang milik kaum muslimin. Tetapi oleh Mustafa Kemal dihapus juga peluang itu dengan menghilangkan kekhilafan Turki Utsmani tanggal 3 Maret 1924. Jadi setelah 3 Maret 1924, Turki Utsmani secara legal itu dianggap sudah tidak ada, sehingga tidak punya kekuatan hukum untuk menuntut Palestina kembali ke tangan kaum muslimin. Nah, sampai di sini deklarasi Balfour, perjanjian Sykes-Picot sebelumnya, kemudian perjanjian di San Remo, itu yang tadinya sebenarnya tidak kuat secara hukum menjadi kuat karena hilangnya Turki Utsmani. Nah, sampai di situ ngerti nggak? Nyambung nggak? Ini kuliah berat ini, kuliah 3-4 SKS ini, tapi kita buat satu pertemuan. Tapi kalau masih bisa ngikutin ini masih bagus nih, berarti masih konsentrasi. Ya. Nah, ini karena ini sebenarnya poin utamanya di sini. Nanti dari memahami ini, insya Allah mengerti kenapa negara-negara Muslim itu sikapnya terhadap Israel lunak. Pak, secara umum ya, secara umum. Walaupun kalau kita tanya Muslim di masing-masing negara itu baik dari Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Yordan, Suriah ya dan seterusnya. Kita tahu bahwa masyarakat secara umum pasti mendukung Palestina. Tetapi negaranya, rejimnya belum tentu. Nah ini dari sini nih ngertinya. Harus ngertinya dari sini. Karena tahun 1922 dan seterusnya sampai dengan 48, bahkan sampai ke 56, disitulah terbentuknya negara-negara Muslim Arab ya di Timur Tengah. Ya. Munculnya dari mana, karena apa, itu bisa menjelaskan kenapa sikapnya seperti sekarang. Terutama setelah era ini, setelah era Donald Trump, kan dia berkampanye keliling Timur Tengah, dunia Islam, agar negeri-negeri kaum muslim ini normalisasi dengan Israel. Dan berhasil. Maroko, Sudan, ya itu sudah normalisasi. Atau Uni Emirat Arab juga kalau nggak salah sudah, Bahrain. Nah, jadi akar permasalahannya di sini. Kalau ngerti ini, ke depan, oh sudah tahu, oh ini begini. Ya. Kapan misalnya negeri kaum muslimin akan bisa secara tegas memberikan suaranya? Bukan himbauan, bukan kutukan, tapi tegas. Nah, kalau rejimnya sudah berganti dari yang pernah diletakkan sama Inggris dan Perancis, ini kalau bisa diambil pemimpin atau maju sebagai pemerintah di negeri kaum muslimin itu yang merepresentasikan mayoritas suara masyarakat, baru beres. Tapi kalau masih merupakan rejim itu artinya tidak mencerminkan kepentingan negara secara umum dan tidak mencerminkan suara rakyat, maka selama itu pun dukungan kepada Palestina hanya sebatas ujaran-ujaran saja. Ya, hanya ujaran-ujaran. Jadi seperti itu. Tapi nanti kita akan bahas. Tapi yang jelas nggak cukup kalau menjelaskan sampai ke detail-detailnya. Oke. Nah, fase kedua. Jadi tadi sudah 2 fase. Sultan Abdul Hamid disingkirkan. Yang kedua, Perang Dunia ke-1 terjadi. Kemudian Palestina menjadi mandat Inggris. Nah, tinggal bagaimana menciptakan suasana supaya Inggris ini pun melepaskan Palestina. Nah, gitu ya. Jadi mereka menggunakan Inggris 2 kali. Menggunakan Inggris, siapa mereka ini? Yaitu Zionis International tadi di bawah Lord Rothschild tadi. Ya.
menggunakan Inggris 2 kali. Pertama untuk mengambilnya dari Turki Utsmani, kedua untuk menjaganya selama mereka bersiap-siap, dan nanti Inggris pun kena batunya ketika Zionis ini sudah merasa kuat dan kemudian mereka memberontak. Nah, setelah itu terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Tapi sebelum itu sudah ada upaya untuk mendirikan kembali Daulah Islam yang sudah hapus di Turki. Satu terjadi di Kairo 22 April 1926, tetapi tidak berhasil karena Raja Fuad tidak populer. Raja Fuad itu Raja Mesir. Kemudian sekali lagi dibuat 11 Juni 2 bulan kemudian 1926 di Mekah ya, oleh Raja Arab Saudi pertama, yaitu Abdul Aziz, ya, Muhammad bin Abdul Aziz As-Saud. Ya, As-Saud. Itu juga tidak berhasil. Padahal pada saat itu Hindia Belanda Indonesia itu sudah mengirimkan dua utusan, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto mewakili Syarikat Islam, dan Ki Haji Mas Mansur mewakili Muhammadiyah. Tapi itu pun tidak berhasil. Jadi persis atau praktis setelah 1926 tidak ada lagi upaya untuk menuntut Palestina itu ya lepas dari Inggris, karena negeri-negeri kaum muslimin sendiri sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Inggris waktu itu menduduki Mesir. Inggris waktu itu menduduki atau berada di atas Yordan. Kemudian pada ukuran-ukuran tertentu atau sampai dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu, bahkan kerajaan Saudi dan semua emirat yang ada di Teluk itu semuanya di bawah perlindungan Inggris, disebut dengan British Protection ya, atau Protectorate ya, seperti itu, sampai ke Yaman. Jadi itu kalau mau baca lebih lengkap lagi 1926 ya, sejarah Timur Tengah 1926 sampai 1940 baca lengkap. Nah, ada masalah baru muncul, orang Yahudi pun punya masalah ini, ya, orang-orang Zionis ini. Karena ternyata setelah Perang Dunia Pertama, itu jumlah Yahudi di Palestina itu masih belum mayoritas. Padahal sudah menjatuhkan Sultan Abdul Hamid, sudah terjadi Perang Dunia ke-1, sudah keluar resolusi, sudah macam-macam ya, sampai Palestina sudah dijajah Inggris, sudah beres. Tapi ternyata jumlah Yahudi yang bisa dikorbankan atau bisa ditarik ke Palestina itu belum cukup. Nah, bagaimana mereka menciptakan kondisi supaya cukup? Tadinya mereka ingin memberikan semacam tekanan gitu ya, atau menggunakan negara-negara Eropa untuk mengusir kembali orang-orang Yahudi. Tapi itu kan nggak mudah, harus ada konflik besar. Nah, muncul di Jerman itu partai yang disebut dengan nasional sosialis atau Nazi, yang kemudian dalam perjalanannya dipimpin sama Adolf Hitler. Adolf Hitler itu secara terbuka sudah mengusung ideologi anti Yahudi dan supremasi Aryan. Jadi ini partai ultranasionalis. Nah, tadinya memang mengkhawatirkan, sudah ada di dalam dokumen-dokumen dokumen Kongres Zionis upaya untuk membunuh Hitler sebelum dia menjadi besar. Tetapi laporan itu dicoret. Artinya ya, kenapa Hitler tidak dihabisi sebelum dia menjadi penguasa Jerman? Artinya mereka melihat bahwa Hitler ini bisa jadi justru menguntungkan Zionis. Kenapa? Masalahnya tadi apa? Masalahnya tadi kurang orang Yahudi di Palestina. Gimana caranya mengeluarkannya sekali lagi dalam jumlah besar dari Eropa? Karena waktu itu konsentrasi paling banyak di Eropa. Walaupun Yahudi itu tersebar di Asia, ada di Amerika, ada Amerika Selatan, ada di Afrika, bahkan ada. Butuh katastrofi besar. Nah, siapa yang bisa menciptakan katastrofi besar? Ya tentu negara yang kalah dari perang dunia sebelumnya. Ini logikanya harus dipakai nih. Siapa yang paling besar kemungkinan ingin mengadakan perang dunia lagi? Adalah negara yang merasa paling dirugikan. Nah, itu cuma dua pilihannya kan? Tiga. Jerman, Austria, Hungaria. Hungaria lemah, Austria lemah. Jerman masih punya potensi. Dan Jerman itu punya chauvinism yang tinggi. Mereka merasa terhina. Jadi mereka ingin revenge, ingin balas dendam. Maka Hitler ini dibiarkan hidup. Makanya di Kongres Zionis ke-5 atau ke-6 itu Hitler tidak lagi masuk di dalam poin ancaman. Coba dipikir kenapa. Padahal nanti akan dikutuk habis-habisan sama Zionis kan. Nah, itu kenapa? Coba dipikir. Logikanya dipakai. Karena Hitler ini punya potensi mengobarkan perang, dan benar. Nah, bahkan ada
ada teori, tapi teorinya nih semi konspirasi, saya tidak terlalu suka. Semi konspirasi ini susah dibuktikan, tetapi ada sumber-sumber dana Yahudi yang juga mengalir ke Nazi. Loh, kok bisa? Nazi ini bakal menghancurkan Yahudi Eropa, tapi kok didanai sama Zionis? Nah, ini mikir lagi kita. Kita mikir lagi, kenapa orang ngebantu lawan? Coba dipakai. Kenapa orang bantu lawan atau potensi musuh? Karena ada tujuan yang lebih besar. Makanya dari awal di dalam buku di dalam bukunya Alan Hart, di dalam buku Alan Hart itu Zionism, the real enemy of the Jews dia sebut. Dan dia menggunakan data-data otentik, ini mantan Zionis. Jadi dia menggunakan data-data otentik menyebutkan bahwa Zionisme itu tidak pernah ragu-ragu mengorbankan Yahudi karena mereka bukan Yahudi. Makanya jangan kaget kalau sekarang tuh di Eropa, di New York, di Amsterdam, di Antwerpen, itu banyak Yahudi Ortodoks yang mengutuk Israel. Nah, kalau mau baca dari sini, jangan tanggung-tanggung bacanya. Jangan tanggung-tanggung bacanya, ya. Jadi baca buku Alan Hart ini bagus karena dia orang mantan Zionis. Kemudian kalau masalah analisis Ilan Pape, ya, pernah dengar bukunya Ilan Pape, The Ethnic Cleansing of Palestine. Sama buku tiga yang saya rekomendasikan, Alan Hart, Ilan Pape, sama siapa? Ada satu lagi. Itu yang sering kalau dia lagi ngasih ceramah di Amerika itu sering diboykot sama orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis maksudnya. Norman Finkelstein. Norman Finkelstein. 3 buku itu baca, tidak akan ada lagi berita di internet yang akan mengacaukan nalar sejarah Anda. Kalau belum baca 3 itu, gampang. Saya punya banyak jurus untuk mematikan orang yang membela Palestina. Tapi kalau sudah baca 3 buku itu, mau dikasih apa juga, kita udah tahu, oh ini kesini larinya, oh ini kesini. Yang pakai nama Israel, katanya nanti anak keturunan Nabi Yakub. Wah, itu gampang banget beresinnya. Jadi ini harus kuat bacaannya. Harus kuat bacaannya. Kalau nggak kuat bacaannya, nggak usah keluar-keluar dulu. Baca dulu, sambil tetap dukung. Jadi jangan sampai vokal, tapi dangkal. Jangan. Ya. Jadi kalau mau vokal, make sure you read the right books. Ya. Kalau yang Indonesia itu, bukunya Dr. Amin Al-Husaini. Bentar. Kalau mau yang singkat, padat, dan beliau juga merujuk ke buku-buku itu sebagian. Ini Dr. Amin Al-Husaini, Dr. Adian Husaini, namanya sama. Jadi Haji Amin Al-Husaini itu dari tokoh Palestina ini, Dr. Adian Al-Husaini, nggak pakai Adian Husaini saja, pragmatisme dalam politik Zionis Israel. Ini yang bukan buat pengantar lah, pengantar cukup berat ya, tapi cukup berat ini. Kalau mau langsung ke sources-nya, ya buku yang tadi saya sebutkan. Oke, sampai di situ ngerti ya, terjadi Perang Dunia Kedua, Eropa menjadi lautan perang gitu ya, bahkan sampai ke Asia kan. Jerman itu kan bersekutu dengan Jepang, kemudian Jepang juga jadi perang, tapi dalam banyak hal ada keberkahannya juga buat Indonesia. Dengan Jepang jadi perang, menghantam Belanda, Hindia Belanda lepas dari Belanda, ya kan? Jepang menduduki kita 3,5 tahun, kita punya kesempatan merdeka. Nah, gitu. Tapi itu urusan lain, tidak saya bahas. Tapi intinya begitu. Sampai di sini masih bisa ngikut nggak? Masih bisa mengikuti logikanya nggak? Kalau datanya pasti nggak, karena banyak banget. Bisa, Ustaz. Khawatir nggak? Masih bisa? Baik. Kalau udah nggak bisa lagi, kita langsung tanya jawab aja. Percuma saya terusin. Bisa, Ustaz. Bisa ya? Bisa. Baik. 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 Kalau memang kayak udah cukup nih, kita stop nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi, boleh. Nggak masalah. Nah, menjelang akhir Perang Dunia Kedua, 1945, itu kita temukan memang fenomena
mengacaukan rencana Yahudi, tapi di sisi yang lain memudahkan mereka. Mengacaukan karena mereka harus nyaris start dari nol lagi. Karena orang-orang Arab yang sebenarnya tadinya berpecah mulai bersatu kembali. Tapi di sisi yang lain mereka mendapatkan bantuan berupa eksodus besar-besaran orang-orang Yahudi dari Eropa. Dan itu memang salah satu target mereka. Jadi mereka ya cukup senang sebenarnya dengan akhir Perang Dunia Kedua, apalagi setelah Hitler kemudian memang terbukti di beberapa tempat itu membunuhi orang-orang Yahudi dalam jumlah besar yang kita kenal sebagai genocide. Ya. Nah itu walaupun banyak teori yang melawan genocide, tapi saya tidak mau bahas ke sana, nanti terlalu jauh juga kita membahasnya. Intinya target 1,6 juta jiwa itu nyaris terpenuhi. Ya, dari waktu 1940-an, 40 awal 39 sampai dengan 45. Ya, sehingga cukup pede mereka untuk kemudian menduduki wilayah-wilayah penting dan strategis di Palestina, sehingga pada tanggal 29 November 1947 PBB sudah menawarkan pembagian Palestina menjadi dua dalam resolusi 181. Tetapi kita tahu resolusi 181 ini kan sebenarnya menciderai hak orang Arab dan Nasrani dan lainnya yang sudah lebih dahulu tinggal di Palestina. Hanya karena jumlah mereka sekarang tersaingi. Ini ibaratnya memaksakan satu referendum di tanah yang sebenarnya sebagian masyarakatnya itu, separuh masyarakatnya tidak berhak tinggal di situ. Ilustrasinya sederhana, Anda punya rumah, ada tamu, tapi nggak mau pulang. Nah, karena tamunya nggak mau pulang, dia usul, kenapa nggak rumahnya bagi dua saja? Sekarang saya tanya dulu, ada yang nggak menerima skema begitu? Saya nunggu jawaban. Ada nggak? Punya rumah, ada tamu nggak mau pulang. Terus solusinya, kalau menurut PBB nih, bagi dua rumah itu. Sekarang saya tanya, sebagai penghuni rumah yang sah, mau nggak? Tidak mau. Nggak mau lah Ustaz. Ya udah, kalau nggak mau berarti logikanya masih benar. Karena itu kan ibaratnya, dan tapi sekarang ada loh, viral juga, tokoh-tokoh dan sebagainya. Sudah lain, bangsa Arab nih udah damai aja lah supaya bisa hidup tenang. Loh, bisa kita berdamai dengan tamu yang nggak mau pulang. Kalau tamu masih sopan lah ya, garong. Kalau tamu itu kan terlalu bagus lah bahasanya, nggak mungkin, gitu kan? Jadi resolusi 181 sampai sekarang yang two state solution itu bukan solution, karena kita tahu juga dari protokol-protokol mereka selama berkonferensi berkali-kali itu memang tidak ada di dalam rencana Zionisme berbagi negara, itu nggak ada. Itu just another phase. Jadi two state solution itu hanya sekedar untuk menguatkan dan mensahkan adanya Israel. Yang sekarang masih ditolak kan sebagian besar dunia. Tapi kalau sudah two state solution diterima, diketok palu, sudah tidak bisa lagi diganggu gugat. Padahal mereka tidak akan berhenti di situ. Nah itu sampai di situ logikanya harus benar-benar difahami. Jadi bukan bangsa Palestina tidak mau damai. Ya, jadi bukan berarti Palestina tidak mau damai itu mau perang terus, bukan. Itu sama seperti Anda nggak mau menyerahkan sebagian rumah kepada tamu yang nggak mau, garong yang nggak mau pulang, terus Anda dianggap sebagai perusuh. Use your mind. Loh, kan mereka berhak juga tinggal di sana. Loh iya, orang Yahudi itu memang sudah tinggal di rumah itu yang namanya Palestina itu sejak lama. Akur, adil, tidak ada masalah. Yang memerintah kaum muslimin. Kenapa? Yang memerintah kaum muslimin berdasarkan Al-Quran, berdasarkan perintah Allah, aturan Allah, semua mendapatkan treatment yang sama. Semua mendapatkan treatment sesuai dengan keadilan. Itu yang menyebabkan langgengnya dari sejak zaman Umar bin Khattab sampai dengan 1918. Ya, mundur dikit lah, 1914, awal dari Perang Dunia Pertama. Atau mundur lah, 1882 lah pertama kali mereka buat onar. Oh, minus masa Perang Salib pertama. Nah, tuh, sekitar 90 tahun. Tapi alhamdulillah kan waktu itu diselesaikan sama Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi sepanjang tahun itu 1300-an tahun, kurangi 100 lah kata, 1200 tahun. Yuk, orang Yahudi, bukan Zionis, orang Yahudi, kan Zionis produk akhir abad 19 dan awal abad ke-20. Itu tinggal di sana, tidak ada masalah.
Jadi yang menentang kedatangan Zionis itu bukan hanya Muslim, tapi Nasrani dari berbagai denominasi dan juga orang-orang Yahudi yang sudah turun-temurun di situ. Jadi betul Zionis ini musuh semua orang. Kalau mau dipikir, kenapa mereka diusir atau kenapa mereka itu dikejar-kejar se-Eropa? Ya kan, kalau orang Eropa atau Amerika sekarang itu begitu cinta sama mereka, kenapa nggak diterima aja balik? Kok dipaksakan ke Palestina yang sudah heterogen? Nah, tapi di situ sudah bisa belum membuka wawasan? Bisa nggak kira-kira memakai logika tadi, data sejarah tadi, untuk berargumen? Karena kan banyak yang sekarang itu, eh, kenapa sih nggak selesai-selesai aja? Balikin aja. Ente mau selesai nggak kalau rumahnya digarong orang? Enggak dong, kita akan terus berjuang. Indonesia saja, waktu merdeka tidak diakui oleh Belanda. Ketika Belanda datang lagi ke sini, apakah kita bagi dua Indonesia dengan Belanda? Enggak kan? Tulisan yang kita coret di dinding-dinding itu kan dari apa pelabuhan-pelabuhan, baik itu di Jakarta, baik itu di Semarang, baik itu di Cirebon, baik itu di Surabaya, apa tulisannya? Merdeka atau bagi? Enggak kan? Merdeka atau mati. Itu mental orang yang punya tanah. Ya kalau mental orang yang punya tanah lebih baik mati dia daripada berbagi. Kenapa? Karena cara berbagi itu khianat. Itu jadi bukan nyari masalah ya. Ingat nih, jangan sampai kan yang mau dilemparkan kan ini victimization kan. Ya, logika viktimisasi ya. Hati itu. Banyak orang Indonesia muslim. Saya concern kepada yang muslim aja ya. Kalau non muslim itu terserah dia lah. Yang muslim saja. Masih nggak ngeh itu masalahnya apa. Sehingga menggunakan logika dangkal yang menunjukkan dia kalau dia seorang yang terdidik, kalau dia seorang seorang yang pendidikannya sampai ke pendidikan tinggi, menunjukkan dia gagal reasoningnya, gagal memahaminya secara ilmiah. Nah, akhirnya ya terjadilah fase akhir, fase ketiga, yaitu ketika 14 Mei 1948, Inggris ini sangat tidak gentleman. Kan kita kenalnya Inggris itu kan gentleman ya, gentleman gitu kan, oh, orang Inggris tuh wah gitu ya, sampai di depan ratunya aja bungkuk-bungkuk gitu-gitu ya. Pokoknya gentleman lah. Hapus itu kalau bicara tentang sejarah Zionis. Tidak ada gentleman-nya Inggris. Inggris itu jam 12 tanggal 14 Mei itu menurunkan benderanya, Union Jack diturunkan di Tel Aviv. Tapi informasinya disampaikan kepada lebih dahulu disampaikan kepada parlemen Zionis, bukan ke parlemen Palestina yang dibawahi oleh Haji Amin Al-Husaini. Bahkan Haji Amin Al-Husaini lagi diuber-uber kemana-mana dia. Sangat tidak fair. Jadi parlemen Zionis punya kesempatan dan fasilitasi dan waktu untuk mengumumkan negara Israel persis beberapa jam setelah mandat Inggris atas Palestina dicabut. Sedangkan Palestina sendiri pertama tidak tahu, kedua dirugikan dengan cara dia dicerai-beraikan, ya, belum lagi perpecahan internal memang ada, ya. Dan kemudian pemimpinnya lagi diuber-uber. Nah, kebayang sekarang nih liciknya Inggris, ya. There is no such thing as a gentleman, British gentleman, ya, untuk masalah ini, in this matter. Tidak ada. Sangat tidak ada. Ya mulai dari apa tadi, Sykes-Picot, mulai dari deklarasi Balfour, San Remo, terus menerus Inggris itu punya andil besar ya dalam menciptakan suasana kondisi sehingga munculnya Israel. Ya. Jadi wajar mau presiden mau perdana menteri Inggris itu siapa, mau sekalipun Muslim jadi perdana menteri Inggris, ya kecuali dia mau syahid, tidak akan memberikan dukungan kepada Palestina. Mark my words. Nggak bisa. Sejarah ini. Mungkin pertanyaan pertama ketika dia mau dilantik itu, Anda siap nggak mempertahankan Israel? Karena sudah secara historis. Nggak bisa sejarah itu dirubah begitu saja oleh satu orang. Dulu namanya John F. Kennedy mau mengubah sejarah Amerika, mati dia ditembak. Itu presiden Amerika, apalagi seorang perdana menteri Inggris. Apalagi dia bukan orang British. Jadi jangan kesel gitu. Kalau kanselir Jerman, perdana menteri Inggris, nggak usah kesel lagi. Harus sudah beyond itu kita. Kita tahu polanya. Kita sudah tahu. Nah itu kira-kira fasenya. Itu cukup untuk sebagai pengantar malam ini.
Masih banyak sebenarnya fase-fase berikutnya, tapi dari segi waktu saya khawatir kita tidak selesai. Sebaiknya kita mulai dengan tanya jawab saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Norte harganya 100.000. Waalaikumsalam. Terima kasih para. Kalau kita melihat dari chat box sudah ada 2 pertanyaan yang masuk, Ustadz. Saya izin membacakan ya, Ustadz. Ada Boleh, pertanyaan boleh. dari Mutiara. Saat ini banyak mempermasalahkan kenapa negara Muslim tidak menerima refugi dari Palestina. Kira-kira apa alasannya dan bagaimana sebaiknya respon kita mengenai hal ini, Ustadz? Oke. Sekarang atau kemarin-kemarin? Kalau kemarin-kemarin banyak yang terima. Dari waktu zaman 48-49 kan mereka mengungsi ke Lebanon, ke Suriah, ke Jordan, ke Mesir. Ya, itu banyak diterima. Nah, tapi kemudian sekarang mereka sudah belajar bahwa meninggalkan Palestina itu tidak memperbaiki keadaan. Menjadi pengungsi di negara-negara tetangga itu tidak memecahkan masalah. Justru dulu kesalahan itu kenapa 1948 dengan bermigrasi keluar, mengumpulkan kekuatan untuk mendesak lagi ke belakang, itu nonsens. Satu-satunya cara agar negeri mereka itu merdeka adalah berjuang di tanah. Dulu Indonesia waktu kita tahun 45 sampai 49, waktu ada nggak perintah keluar dari Indonesia? Ada nggak? Nggak ada. Apalagi Indonesia negara kepulauan, mau pergi kemana kita? Kelilingnya semuanya laut. Ya, itu. Jadi memang ada godaan untuk mengungsi. Dan godaan mengungsi itu waktu 48, 5, 6, 6, 7 memang terjadi. Tapi mereka sudah belajar, bangsa Palestina sudah belajar bahwa kesempatan itu lebih besar untuk memperjuangkan kemerdekaannya kalau mereka tidak pergi. Jadi sekarang bukan nggak mau nerima, karena hampir tidak ada lagi orang Palestina yang mau keluar. Menurut mereka kalau mau mati, ibaratnya kalau mau syahid, mending di tanah air sendiri daripada di negara asing. Itu sebenarnya penyesalan kalau kita ke Lebanon, ke Suriah, kita tanya di kamp-kamp pengungsi, satu penyesalan mereka adalah kenapa dulu hijrah. Sekarang nggak bisa, kan masuknya susah kan? Masuk itu yang dari mana nih? Dari Lebanon. Masuk itu melewati dua perbatasan kan? Orang Lebanon yang mau orangnya pindah, Israelnya apalagi. Makanya Israel itu mendirikan cek pos sepanjang perbatasan mereka. Jadi bukan kayak kita ya ke Malaysia, terus besok balik, terus nanti ke Malaysia lagi, terus balik lagi, nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Jadi begitu jawabannya. Baik, terima kasih. Mungkin dari Saudari Pinaya, Mutiara, apakah ada yang ingin disampaikan lagi atau sudah cukup dengan jawaban Ustadz? Iya, terima kasih banyak Ustadz. Mungkin izin pertanyaan lanjutan Ustadz. Jadi Ya, sebenarnya kalau misalnya kita dihadapkan pada pertanyaan seperti ini, kira-kira sebenarnya eh, kan kalau misalnya sebagai umat Muslim kita tahu bahwa sebenarnya alasan utamanya adalah karena mereka-mereka ini ingin memperjuangkan kemerdekaan negara mereka. Tapi kira-kira kalau misalnya di dalam dunia internasional, kalau untuk menjawab hal ini bagaimana ya Ustadz? Karena kan sekarang sedang humanitarian krisis begitu ya. ya sebenarnya kan sebenarnya sudah ada dokumen yang bocor bahwa Netanyahu ini sudah ngobrol dengan Presiden Asisi Mesir. Tadinya rencana awalnya itu digempur di utara, tapi dibuka perbatasan di selatan supaya orang-orang Gaza ini, kita bicara Gaza aja dulu ya, Gaza ini kemudian mengungsi ke Sinai. Jadi sebenarnya sudah ada deal bahwa nanti orang-orang Palestina di Gaza ini di Sinai saja. Ya. Tapi kita tahu, mungkin pernah baca ya, ada istilahnya Black September di Yordan. Dulu skenario hampir sama. Muslim di tepi barat itu eksodus besar-besaran ke Yordan. Dan diterima sama Raja Hussein. Hussein bin Abdullah bin Hussein bin Ali ya. Yang tadi kan Abdullah ya, Abdullah bin Hussein. Syarif Hussein bin Ali itu Syarif kota Mekah, memberontak, kemudian anaknya Abdullah bin Hussein itu menjadi raja pertama Yordan. Nah, anaknya dia namanya Hussein lagi. Hussein bin Abdullah bin Hussein. Nah, itu yang kemudian menerima pengungsi Palestina dalam jumlah besar. Tetapi ya karena butuh waktu lama dan kita tahu apa namanya waktu itu organisasinya PLO
masih berkembang tahun 70-an itu, PLO, dan kemudian mereka melakukan serangan ke Israel dari basis Yordan. Dan ini kemudian menimbulkan kekacauan. Akhirnya Yordan menghabisi PLO yang disebut dengan Black September. Mesir nerima orang-orang Gaza itu dengan ketar-ketir juga. Gitu. Jadi di satu sisi Israel ini, ya kalau sekarang kita lihat ini misi operasinya kan sekarang sudah sangat membabi buta, sudah tidak terarah lagi. Jadi sudah seperti orang kalap, dia membunuhi siapa saja, dan semakin dia kehilangan support internasional Israel itu. Tapi untuk memindahkan mereka ke negara manapun, pertama secara logistik tidak mungkin, kedua semua negara Arab takut kalau ada masyarakat seperti bangsa Palestina itu. Karena perlu diketahui, analisis dari mana? Analisis dari Arab Spring, bahwa hampir seluruh rejim dari Maroko sampai mana ujungnya, ya mungkin minus Oman lah, karena saya pernah ke Oman, tahu bagaimana rajanya dicintai masyarakatnya. Tapi kalau minus, stop di ini aja lah, stop di Uni Emirat Arab aja. Dari Maroko ke Uni Emirat Arab, hampir tidak ada penguasanya yang mendapat dukungan penuh dari masyarakatnya, kecuali didukung oleh elitis, ya kaum berada, kaum bisnismen dan sebagainya. Itulah makanya disebut rejim. Pernah hampir ya, Mesir itu hampir dapat pemimpin populer tapi hanya bertahan setahun. Ya, tapi selebihnya kebayangkan kan? Ya, seperti itu. Jadi makanya mereka tidak bisa nerima. Takut kalau mau dicari alasannya, dibayar berapapun, Asisi kan udah siap dibayar. Tapi dia juga ngeri nih, mau taruh ke Palestina, taruh di Sinai akan jadi masalah dia. Ini bangsa yang sebenarnya tidak ada pilihan lain kecuali merdeka. Kalau pilihan mati udah tahu mereka. Jadi mereka bukan merdeka atau mati lagi, udah merdeka karena matinya udah setiap hari. Bangsa seperti itu masuk ke negara lainnya, dan bukan pula rejimnya itu didukung sama masyarakatnya. Kalau masyarakat Mesir ditanya dukung nggak Palestina, sangat mendukung pada umumnya. Tapi kalau rejimnya ya mikir-mikir juga dia. Jadi kenapa negara-negara tetangga itu ketar-ketir juga kalau menerima? Jelas Yordan tutup, Suriah setengah buka lah, Mesir setengah tutup, Lebanon tidak mungkin akses. Yang lainnya jauh, yang punya perbatasan darat langsung situ. Begitu. Coba sebutkan satu negara di Timur Tengah yang kira-kira mau nampungnya orang semilitan Palestina yang ingin merdeka, yang ingin kembali ke negerinya. Coba tanya pengungsi Palestina di manapun, sama kerinduan mereka ingin balik ke Palestina. Gak mau lama-lama sebagai. Bayangkan Indonesia sajalah, ya selama-lamanya kita di luar negeri. Kalau ditanya pasti lebih senang tinggal di Indonesia. Ya, kecuali yang memang tidak cinta sama Indonesia lain lagi. Atau sudah cinta negeri lain lah, katakanlah begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Terima kasih kepada Mutiara, saudari Mutiara atas pertanyaannya. Kita berlanjut ke pertanyaan yang kedua dari saudara Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Kita tahu salah satu pendukung kuat Yahudi Zionis di US adalah kaum evangelis. Hal ini tentu agak unik karena bertentangan dengan sikap pendiri Protestan Martin Luther. Kira-kira apa sebab perubahan sikap ini, Ustadz? Mohon penjelasannya. Iya. Ini sebenarnya sejarah tahun 80-an. Jadi ketika itu kan Paus sebagai otoritas tertinggi Vatikan ya atau Katolik itu kan masih memasukkan di dalam dogmanya bahwa yang menyebabkan Yesus itu disalib itu kan adalah makarnya Elder Zion atau Elder Yahudi ya, Elder Yahudi lah, tetua-tetua Yahudi di zaman itu. Jadi mereka doktrinnya sampai tahun 80-an akhir itu masih membenci Zion, masih membenci Yahudi. Ya, itu tercerminlah di perang salib dan seterusnya. Tapi Yahudi pun tahu bahwa ini harus dirubah. Maka mereka melakukan pendekatan tidak pernah habis-habisnya. Ya, sampai kalau kita tahu mungkin pernah ada kasus kasus homoseksual, kasus pedofil Katolik itu kan hilang dari peredaran internasionalnya di Eropa ya, di Eropa. Itu hilang dari pemberitaan karena dibantu sama Zionis Internasional.
Nah, dengan ada timbal balik mereka, there is no such thing as free lunch, kan, tidak ada makan siang gratis. Maka salah satu tuntutan mereka adalah menghapus itu. Jangan salahin Yahudi dong. Yesus dibunuh gitu, atau Yesus disalib. Nggak boleh, jangan kami yang disalahkan. Kira-kira begitulah deal di belakang. Sejak saat itu, sejak doktrin itu tidak secara umum belum dihapus, tetapi sudah sangat ibaratnya kalau volume itu sudah sangat di mute, sudah menjelang habis lah. Karena tidak lagi diputar, maka muncullah kemudian evangelis ya, atau pengkhotbah di Amerika itu, mereka menggunakan televisi dan saluran sebagainya itu, muncullah kemudian pembelaan terhadap Yahudi dan pembelaan khususnya terhadap Israel. Jadi dari situ awalnya. Walaupun realitanya Yahudi, Zionis ya terutama, kalau Yahudinya masih ada yang benar sedikit. Ya. Tapi Zionisnya sendiri di Israel itu, dalam beberapa video-video akhir-akhir ini kan sudah kita lihat bagaimana perlakuan mereka terhadap Nasrani di sana. Ya. Kalau boleh dikatakan sebenarnya Nasrani lebih beruntung ketika Palestina di bawah Islam daripada di bawah Zionis sekarang. Dan Yahudi yang ahlu zimmah yang mau hidup bersama kaum muslimin juga terlindungi di zaman kaum muslimin. Sekarang nggak ada yang terlindungi, Muslim tidak terlindungi, Nasrani tidak terlindungi, bahkan Yahudi yang ortodoks yang clear dari paham Zionisme juga sekarang terancam. Makanya disebut musuh bersama, makanya disebut musuh kemanusiaan. Tapi sebagai Muslim kita melihatnya ya ini jelas karakter Yahudi, kayak karakter Zionis ini adalah karakter orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Begitu. Baik, terima kasih Ustadz. Begitulah tadi penjelasan mengenai sebab perubahan sikap yang tadi ditanyakan oleh Saudara Ardian. Bagaimana Saudara Ardian? Apakah sudah cukup dengan jawaban Ustadz atau ada follow-up question mungkin? Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Cukup jelas. Cuman saya mau tambah satu lagi Ustaz. Saya pernah dengar Ustaz, kalau Yahudi Eropa ini itu secara genetik itu malah tidak ada hubungan dengan Bani Israel. Dia orang Askenazi. Mohon penjelasan terasa. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Jadi memang ada memang secara genetis tidak. Makanya mereka itu pintar sekali mengambil pilihan nama Israel. Karena Israel ini aslinya kan sebenarnya penyembah Allah ya, nama Israel ya. Il itu Allah, Isra itu orang yang menyembah. Makanya Israel itu aslinya. Kenapa digelarkan itu kepada Nabi Yakub? Karena beliau ini punya banyak anak dan anak-anaknya semuanya awalnya soleh semua. Awalnya. Sebelum mereka membuat kerusakan pertama itu dan kedua nanti. Tapi secara genetis memang tidak ada karena sudah putus. Karena rombongan orang-orang yang soleh di zaman perusakan kedua itu sudah pada meninggal dunia. Yang masih tersisa adalah mereka-mereka yang zalim. Dan itu ada di dalam Al-Quran. Ya, terkait di surat Al-Baqarah itu lengkap terkait dengan mereka-mereka yang zalim lah yang masih terus terlunta-lunta ke seluruh tempat. Dan mereka bukan dari golongan-golongan yang soleh. Jadi Askenazi itu jelas mereka adalah Yahudi pengembara, bahkan sudah berasimilasi dengan berbagai bangsa. Kadang-kadang mereka itu Bulgaria, kadang-kadang mereka itu Rumania, bahkan banyak yang Rusia. Bahkan di dalam dokumen-dokumen itu orang-orang Yahudi yang datang dari Eropa Timur tidak bisa bahasa Ibrani. Tidak bisa berbahasa Ibrani, ya bisa bahasanya ya bahasa Eropa Timur. Ya, begitu. Jadi memang betul. Ya, lanjut. Baik, terima kasih Ustadz. Kemudian ada pertanyaan terkait dengan Hamas nih Ustadz dari Dr. Sari Kusuma. Saat ini banyak Muslim yang masih menyalahkan Hamas sebagai pemicu agresi militer Israel ini. Mohon sekiranya Ustadz berkenan menjelaskan sebenarnya sinopsis terkait dengan sejarah Hamas ini bagaimana Ustadz? Terima kasih. Ya. Pertama menjawab yang pertama dulu tadi. Kenapa kita gampang menyalahkan Hamas tapi jarang bersuara ketika Israel melakukan serangan? Israel itu ada 134 resolusi PBB yang mereka langgar. Kenapa kita tidak pernah mengatakan dan menyalahkan Israel? Ya kan itu aja udah nggak fair ya. Ibaratnya kalau berantem nih. Ada orang nih dipukuli terus, diam aja kita. Pas yang dipukul ini tiba-tiba punya kesempatan mukul, "Hoi, ngapain kau mukul?" Coba lagi kayak dipakai. Ada orang sudah 134 kali melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional, tapi kenapa nggak berhasil dieksekusi? Karena diveto oleh negara anggota tetap
Dewan Keamanan PBB. Ganti aja, kalau di Amerika, Inggris, Perancis. Amerika, Inggris, Perancis. Amerika, Inggris, Perancis. Kalau Cina dan Uni Soviet atau Rusia itu lebih banyak abstain. Sekarang malah lebih cenderung pro-Palestina. Tapi karena politik, bukan karena sayang. Nah, yang tiga ini. Jadi bisa dibayangkan begini saja. Untuk jawaban pertama, sebelum saya jelaskan Hamas itu apa. Ada orang digebukin, kita cuma nonton. Begitu yang digebukin tiba-tiba ngeles, berkelit, terus mukul balik, jeder, kita langsung ribut. Itu kira-kira sikap apa yang bagus mendeskripsikan itu? Itu dulu tolong dijawab, baru saya jelasin Hamas. Kalau saya punya satu contoh, munafik. Nggak sayang dia sama kaum muslimin. Kenapa musuhnya ketika bertubi-tubi, diam 1000 bahasa. Sekarang kalau kita dipukulin, kita nalurinya balas apa terusin aja? Kalau sih udah nggak usah dibahas. Kalau kita turun aja nggak usah dibahas. Tapi kalau balas kan ya wajar dong dia balas. Kalau dia balas kasih tahu dulu. Ya enggak lah. Menyerang itu justru pada saat lawan lengah. Memang iya begitu. Nabi saja mengatakan al-harbu makidah. Ya. Al-harbu makidatun kata Nabi SAW. Bahwa perang itu merupakan tipu daya. Kamu harus bisa. Rasulullah ketika berangkat Badar itu melakukan operasi intelijen. Rasulullah ketika di Uhud, ketika tahu jumlahnya kalah, melakukan operasi intelijen. Di Khandaq juga Rasulullah tahu informasi kedatangan musuh, melakukan operasi intelijen. Rasulullah itu selalu outnumbered, maka harus outsmart. Lucu kan, Israel ngebukin diem, tiba-tiba Palestina bisa melawan, ribut. So what is your problem? Gitu aja duluin. Lo nggak pernah lihat orang berantem. Itu ya, satu. Nah, Hamas itu muncul tahun 87 ketika waktu itu terjadi intifadah. Intifadah tahun 87 itu muncul karena PLO sudah mau bai'an sama Israel. Sederhana. PLO yang dibentuk di dalam Liga Arab, waktu itu ada pertemuan Liga Arab dibentuk untuk memperjuangkan Palestina. Tapi lama-lama makin kendor, makin kendor, makin kendor, makin kendor, makin kendor. PLO itu kendornya karena faksinya banyak banget. Ada yang Muslim, ada yang Syiah, ada yang sedikit tapi Syiah ini. Kemudian ada yang sekuler, ada yang ateis, ada yang Marxis, ada yang komunis, ada yang falangis. Sebutkan, you name it, they have it. Ada semua itu di PLO itu. Makanya nggak pernah satu frontnya itu. Mereka lah yang mengintroduce pembajakan pesawat terbang. Jadi nggak, gimana ya, pendekatannya itu memang oke, eye for an eye, tetapi kurang mendapatkan respon positif dari dunia internasional. Sampai akhirnya menjelang 87 itu sudah mau mengakui Israel asal, nah gitu, ada asalnya. Ini dia ambil momentum ini untuk mendirikan kembali, atau membangun kembali harga diri bangsa Palestina dengan cara intifadah, mengangkat senjata. Dan itu kan resolusi PBB 2374 memperbolehkan, ya, affirms, ya istilahnya itu apa, saya coba-coba ingat. Affirms the right to affirms the right to, saya bacain aja dari sini sebentar. Saya sempat simpan. Itu tahun 1974 kalau nggak salah. Beberapa tahun sebelum itu. 3246, November 29 1974. UN affirms the legitimacy of armed resistance by oppressed peoples in pursuit of the right to self-determination and condemns governments which do not support that right. Jadi kata PBB itu di resolusi 3246 tertanggal 29 November 1974 membenarkan legitimasi pembenaran atas armed resistance, bahwa mengangkat senjata, perlawanan bersenjata itu oleh by oppressed people, bagi bangsa yang tertindas, in pursuit, dalam rangka mengejar of the right to self determination, untuk menentukan hak hidupnya atau untuk menentukan kedaulatannya, and condemns governments, dan mengutuk pemerintahan which do not support that right, yang tidak mendukung upaya tersebut. Jadi Hamas itu secara internasional punya hak untuk mengangkat senjata melawan penjajahnya, ya,
di negerinya sendiri di Palestina, ya, itu tahun 87. Maka Hamas muncul dan itu mendapatkan support luar biasa. Kenapa? Karena PLO sudah nggak bisa dianggap lagi, nggak bisa diharapkan lagi. Walaupun nanti PLO kemudian bermetamorfosis menjadi Fatah, ya, tapi pendekatannya hampir sama. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini Fatah pun mau melawan Israel itu secara fisik atau secara militer. Jadi begitu Hamas. Jadi Hamas itu merupakan satu pergerakan semesta masyarakat. Jadi masyarakat sudah cukup 40 tahun mereka itu berdiplomasi, perang diplomasi. Yang terjadi adalah justru Palestina semakin menciut, semakin habis wilayahnya. Yang diperlukan adalah perang total. Karena yang namanya penjajah itu tidak bisa diajak damai. Karena memang nafsunya menjajah. Sama seperti Indonesia ketika tahun 45 perang, itu kan sampai 46, 7, 48, 49. Alhamdulillah diplomasi luar negeri kita, which dibantu by the way oleh Syarif Haji Amin Al-Husaini, Haji Amin Al-Husaini dan para politikus-politikus dan tokoh-tokoh Ikhwan di Mesir, itu kita bisa mendapatkan pengakuan ya dari dunia internasional yang bisa dipakai untuk menekan Belanda sehingga tahun 49 terpaksa mengakui Indonesia. Nah, kita ini sedang menggalang harusnya. Tapi memang negeri-negeri ini baru negeri-negeri kecil nih yang memberikan dukungan. Kalau sudah negeri besar kita bisa tekan itu Israel supaya mereka saya tidak tahu. Kalau Israel ini kayaknya tidak gampang ya. Kalau Belanda waktu itu kan karena babak belur habis Perang Dunia Kedua, secara ekonomi mereka tidak kuat untuk perang lama. Jadi kita punya keuntungan itu. Kalau Israel ini didukung oleh Amerika Serikat. Jadi perlu menggerakkan satu superpower yang lain, tapi masalahnya Rusia ini sedang ada masalah dengan Ukraine yang belum selesai. Jadi nggak bisa mengimbangi Amerika. Atau Cina, tapi Cina ini lagi konsentrasi ke Taiwan. Nah, dua superpower yang lain yang bisa menandingi Amerika Serikat ini sedang sibuk dengan urusan lain. Seandainya tidak, ini sebenarnya bisa dipakai untuk mendekat. Karena kalau sudah one on one, Israel versus Palestine, without US taxpayers money, saya yakin Israel bertekuk lutut. Ibaratnya nggak imbang lah. Yang satu dikasih dana unlimited, yang satunya kita harus berjuang untuk ngasih bantuan. Itu pun harus digeledah lah, inilah itu. Kalau Amerika ngasih aja, nggak pakai digeledah-geledah. Bahkan bisa jadi dia sudah ngasih nuklir lah, ngasih depleted uranium, ngasih macam-macam. Bayangkan, seperti David and Goliath. Hanya saja kaum musliminnya yang David, bukan Goliath-nya Israel. Tapi nggak boleh putus asa. Tidak putus asa. Nah, ini yang Pak Ardian ini sudah bicara tentang Amerika juga. Mau dilanjut apa gimana? Bagaimana Saudara Ardian? Atau jika tidak kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini ada pertanyaan yang mungkin sering kita jumpai di media sosial mengenai ketika kemerdekaan Palestina atau ketika Palestina menang maka menjadi salah satu tanda datangnya hari kiamat. Dan ini pertanyaan ini dari Aisyah Nur. Assalamualaikum Ustaz Agung. Apakah belum ada tanda-tanda bahwa Zionis ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah mendekati hari akhir nanti mereka akan menjadi burunan kaum muslimin? Kemudian ada juga pertanyaan dari Abdullah Mukodam. Jika Zionis beda dengan Yahudi dan banyak Yahudi yang tidak setuju dengan Zionis yang identik dengan kejahatan, tapi kenapa yang dijadikan datangnya kiamat adalah pemburuan Yahudi oleh umat Islam untuk dibunuh? Sampai Batu dan Gayo memberitahukan orang Islam tentang keberadaan Yahudi. Bagaimana mengenai ini, Pak? Jadi begini nih. Jadi kalau kita bicara akhir zaman, ini kan hanya Allah yang tahu persis sebenarnya. Kita hanya dikasih tanda-tandanya saja. Baik itu tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar. Nah, tanda-tanda besar ini nanti kejadiannya kalau menurut Ibnu Katsir itu nanti satu dengan yang lain itu cepat. Kalau tanda-tanda kecil ini lama. Nah, tanda-tanda cepat itu adalah tadi seperti turunnya Dajjal, kemudian merusak segala sesuatu, kemudian dibayatnya Imam Mahdi di Mekah, kemudian mengumpulkan pasukan-pasukan yang kaum muslimin yang masih tersisa, ya, termasuk kaum muslimin yang datang dari Palestina. Itu salah satu dalil yang kuat bahwa Palestina itu sudah selesai urusan di tangan kaum muslimin sebelum Dajjal itu turun. Kemudian bersatu di Damaskus menunggu kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi ini bersatu,
kekuatan dan cukup untuk mengalahkan Dajjal. Dan setelah itu baru kiamat. Jadi bukan nunggu kiamat. Ini harus dikritisi dulu nih. Urusan Palestina ini selesai jauh sebelum Dajjal turun. Jadi ini masih kecil-kecil, mainan kecil ini. Ini latihan kita, latihan umat Islam. Ya. Nanti kalau Dajjalnya turun lain lagi ceritanya. jadi bedakan antara akhir zaman yang batu-batu dikejar-kejar itu adalah sisa-sisa atau peninggalan-peninggalan. Ini yang disebut Yahudi yang masih tersisa, yang nantinya akan mengikuti Dajjal. Itu yang menjawab pertanyaan Pak Dr. Abdullah Muqaddam. Jadi bukan Yahudi yang sekarang. Yahudi yang sekarang itu nanti sudah habis, itu yang bagus-bagus sudah habis, sudah berlalu eranya. Palestina itu sudah menjadi negeri kaum muslimin, mengantisipasi datangnya Dajjal. Karena Dajjal itu turun untuk memporak-porandakan kaum muslimin di menjelang akhir zaman, untuk mengetes sekali lagi terakhir kalinya siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Gitu. Baru kemudian Imam Mahdi, Nabi Isa turun bergabung dengan pasukan Imam Mahdi, atau ada yang mengatakan sebaliknya, baru kemudian terjadi pertempuran yang disebut dengan Malhamatul Kubro. Nah, disitulah baru Yahudi pengikut Dajjal, bukan Yahudi yang sekarang, Yahudi yang nanti masih ngikutin Dajjal, ya, itu nanti akan dikasih tahu di mana bersembunyinya. Gitu. Jadi harus dipisahkan antara akhir zaman yang tanda-tanda kubro dengan yang tanda-tanda sugro. Jelas? Bagaimana saudara Isyanur dan Abdullah Muqaddam? Sepertinya sudah cukup jelas, Ustaz. Masih ada 3 pertanyaan lagi, Ustaz. Boleh. Kiranya boleh ya? Baik. Terusin aja. Baik, saya teruskan. Ini ada pertanyaan dari Abi Aseh. Assalamualaikum Ustaz. Ingin memperjelas kembali kenapa negara Islam sendiri seperti Arab hanya diam dan menonton saja. Apakah ada apa di balik semua ini, Ustaz? Kemudian ada pertanyaan juga dari Amandur Sinta terkait dengan PBB nih, Ustaz. Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan ada hak veto yang salah satunya yang pemilik hak veto ini salah satunya adalah AS. Mungkinkah struktur PBB ini diubah, Ustaz? Ya. Sehingga seakan-akan tidak menjadi sehingga PBB seakan-akan tidak menerima dan mengiyakan semua kemauan US, Ustaz. Iya. Baik. Pertanyaan pertama dulu, ya, sudah sebenarnya dijawab. Karena memang pemimpin-pemimpin negara Muslim pada umumnya sekarang ini rezim, ya. Rezim itu artinya dia berkuasa dengan cara-cara yang tidak demokratis lah, katakan seperti itu. Dia berkuasa, ya, bisa jadi bentuknya diktator, bisa jadi bentuknya kerajaan dan seterusnya, oleh orang-orang yang memang elitis, jadi tidak mewakili masyarakat. Ya. Makanya di dalam Al Jazeera itu reportingnya selalu dia menyebutkan bahwa Arab countries do not condemn Israel, but Arab streets condemn Israel. Jadi kata dia, kalau secara negara memang tidak keluar kutukan itu, tetapi kalau ditanya masyarakat di jalanan, masyarakat Muslim di jalanan, pasti. Jadi itu memang perbedaan yang kentara. Jadi dari sejarah tadi harus sudah mengerti bahwa berdirinya negara-negara ini kan banyak yang dibidani oleh negara-negara bekas penjajahnya, sehingga ya memang dibangun sesuai dengan pandangan mereka. Makanya dibiarkan, makanya mereka tidak rela mereka itu meninggalkan negara-negara jajahan ini kemudian menjadi makmur sejahtera, dipimpin oleh pemimpin yang adil, nggak pernah. Selalu buat PR. Inggris kalau meninggalkan juga begitu, Perancis, Belanda juga meninggalkan kita, masya Allah, PR-nya nggak selesai sampai sekarang. Asal ngerti aja. Asal ngerti aja. Nanti masuk kepada sejarah pendidikan, kan? Ya, sejarah pendidikan Hindia Belanda itu meninggalkan masalah-masalah kita sampai sekarang. Cuman kita nggak ngeh, kan? Nggak ngeh. Itu yang kedua, masalah PBB sebenarnya sudah lama dilontarkan oleh negara-negara selatan, ya, Brazil, Turki, Afrika Selatan, ya, India, bahkan sudah lama mengatakan bahwa kalau bisa vetonya dihapus, jadi voting aja seluruh, ya kan? Atau negara-negara Dewan Keamanan tetapnya bergilir, veto tetap ada, tapi bergilir. Nah, gitu. Ada 2 opsi. Itu di bukunya ini. Lalu salah satu yang saya tahu, ya, yang pemimpin dunia yang menuliskannya dalam buku itu
Recep Tayyip Erdogan, itu dia menulis buku A Fairer World is Better atau is Possible. Bahwa dunia yang lebih adil itu mungkin. Dan dia di sini mengajak kepada negara-negara, kepala-kepala negara-negara yang bukan itu, bukan anggota tetap PBB, bahwa sudah sepantasnya hak veto itu dihilangkan karena sudah sangat tidak mencerminkan keadilan. Ini ada bukunya. A Fairer World is Possible. Ini dibagi-bagikan waktu itu kepada sebuah conference di Istanbul. Saya dapatnya ini setahun setelah itu. Kebetulan ada yang masih jual waktu itu. Jadi sudah banyak kok presiden sebelum yang baru ini, Brazil itu juga mengangkat isu yang sama. Nelson Mandela udah lama banget ngomongin itu. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Ustadz izin masih ada 2 pertanyaan lagi Ustadz. Terakhir ya 2 ini. Ya, 2 terakhir Ustadz ya. Ini ada pertanyaan dari Abdul Mukudam terkait dengan, jadi di Israel sendiri pada tahun 2022 secara statistik ada 18% Muslim, kita mendekati 2 juta Muslim ada di Israel. Kemudian bagaimana Ustadz pandangan mereka terhadap Israel dan Palestina ini Ustadz? Ya. Jadi begini, masyarakat Muslim Palestina itu kan selama ini mereka terkonsentrasi di tepi barat dan Gaza. Tapi di situ kurang ininya, pekerjaan itu nggak ada. Jadi mereka itu banyak yang bekerja di daerah Palestina yang diduduki oleh Israel. Jadi mereka setiap hari itu keluar perbatasan, masuk lagi. Itu yang mereka sering terhina itu. Sering kita lihat film-filmnya itu kan, video-videonya itu mereka menyeberangi daerah perbatasan itu, disuruh bungkuk, macam-macam lah. Intinya mereka kerja di situ. Waktu pembagian tahun 67, ya 65, 66, 67, itu memang bangsa Arab ini terbagi 2. Ada Arab ini yang di wilayah pendudukan, ada yang di dalam tepi barat dan Gaza. Nah mereka yang tersisa ini ya nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka kerjanya sama orang Israel, dibayar sama pakai duit Israel. Tinggal di sana di bawah pressure. Mas, untung mereka hidup. Ya. Tapi mereka sendiri tertekan. Ya, karena sehari-hari ya tadi ibaratnya harus ngemis. Kerja dengan orang Israel. Kerja untuk Israel. Walaupun ada beberapa kesatuan itu yang dari Arab tuh ada. Tuh. Militernya ada. Tapi itu biasanya orang-orang Beduin. Ya, orang-orang Baduy. Arab-Arab Baduy. Yang biasanya memang dari dulu. Dari ratusan tahun yang lalu tuh memang mereka ya siapa yang bayar aja gitu. Nah, ikut aja gitu. Jadi semacam tentara bayaran. Apa itu namanya, jifaat apa gitu, ada yang lupa namanya. Jadi ada satu pasukan di dalam tubuh militer itu yang terdiri dari orang Arab semua. Jadi sering digembar-gemborkan Israel sebagai kami biasa kok nerima, ya nerima yang begituan, nerima yang begitu gitu. Kami punya kok orang-orang Arab di angkatan bersenjata Israel, ya yang dukung kamu. Gitu. Jadi jangan naif juga gitu. Ada memang. Tapi mereka ini hidup dalam ketertekanan. Memang ada wakilnya kan, waktu kemarin kan ada tuh siapa namanya, Yahya kalau salah, Yahya apa gitu, marah-marah di Knesset, ya marah-marah di parlemennya karena dia mewakili orang Arab. Tapi ya dibiarin aja sama orang Israel, paling di debat-debat. Kenapa? Ujung-ujungnya kan kalau voting cuma 1 orang, mau ngomong apa? Ya kan diketawain aja sama orang-orang Zionis itu. Ya ada sih yang ngeladeninya yang ultra kanan yang ngeladenin gitu. Tapi intinya pada akhirnya it does not make a difference. Itu cuma mencatatkan saja bahwa dia tidak suka atau dia membela lah Palestina yang ada di Gaza atau di tepi barat. Tapi secara power tidak ada. Itu ya ironis. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Jadi kalau mau dirunut ya kenapa tahun 20 waktu diajak sama Haji Amin Al-Hussein untuk angkat senjata, waktu itu paranoid. Jadi Haji Amin Al-Hussein itu pernah diledekin, paranoid. Ada di buku apa namanya? Ini nih, The Mufti of Jerusalem, Philip Matar. Ini agak aneh juga orang ini. Karena dia nulis keburukannya tapi juga nulis kebaikannya. Ya. Jadi ada di dalam buku The Mufti of Jerusalem ini yang nulis orang Kristen ya, Philip Matar. Dia mengatakan Haji Amin Al-Hussein ini sebenarnya dia ini udah kayak nabi kata dia. Dia tahu apa yang terjadi masa depan kata dia. Ini orang Kristen yang ngomong.
Dia tahu profet dia nih, dia bisa tahu masa depan. Tapi sayangnya umat dia di tahun itu nggak ada yang percaya. Nyakitin gitu. Jadi dia sudah kasih tahu nanti bakal begini, nanti bakal begini, nanti bakal begini. Tapi ya banyak orang yang fell on deaf ears. Jadi omongan ajakan yang jatuh ke telinga yang tuli. Gitu. Sama kayak sederhananya, bukan berarti sama persis, tapi ya ketika dulu Portugis datang kita kira mau berdagang, ya kan? Sultan Banten kira mau berdagang, taunya apa? Gitu kan? Taunya bikin benteng. Ya kita juga naif kan dulu kan? Kita pikir orang Eropa ini berperangnya gentleman, taunya apa? Nelikung. Katanya bikin loji, mau naruh barang dan sebagainya, taunya pasang meriam. Ya bodohnya kita sudah ada polanya, nggak belajar. Bahkan ternate tidore bisa diadu. ya ya orang Eropa udah ratusan tahun mereka kan bertempur di Eropa itu kan, ya punya skill dalam perang, punya teknologi. Datang ke Asia yang terbelakang ini, Afrika yang terbelakang ini, cuma pakai tombak, panah, mereka pakai meriam, habislah. Belum lagi mereka politiknya tahu cara mencah belah sebagainya. Nah, kitanya juga mau. Kurang lebih seperti itu tahun 20-an. Jadi ya kita nggak bisa nyalahin sepenuhnya gitu ya, karena memang kesalahan pada diri kita juga tidak sedikit. Tetapi itu sudahlah masa lalu. Sekarang yang penting bagaimana supaya Palestina ini merdeka dan memberikan dukungan kita. Jadi jangan lagi kita ini terombang-ambing. Benar apa salah? Loh, gimana masih terombang-ambing? Saya kayak misalnya dulu Belanda sama Indonesia tuh, Indonesia benar apa salah ya? Jangan-jangan Republik ini salah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Udah kuliah tinggi-tinggi. Ya, masih gitu mikirnya. Baca lagi, please baca lagi. Do your own research kalau perlu. Do your own research, do your own reading. Udah intelektual. Kok sama Twitter kalah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, malu-maluin gitu kalau menurut saya itu kayak gitu. Saya backgroundnya ekonomi, baca segala macam buku ya. Jangan kedokteran cuma baca buku kedokteran, nanti dokter-dokter masih bisa dikibulin sama politisi-politisi. Hati-hati. Baik Ustadz, jazakallah khairan atas ilmu yang telah Ustadz sampaikan dan pertanyaan tadi menutup sesi diskusi pada malam hari ini Ustadz. Mungkin dari Ustadz ada closing statement atau mungkin berkenan untuk memimpin dan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina Ustadz. Ya, insya Allah. Closingnya mungkin itu saja tadi kalimat terakhir saya. Keep reading ya, keep reading, do your research, read the right thing, kemudian compare ya supaya bisa melihatnya di semua sisi. Tapi ingat, sekarang itu tidak fair yang namanya jangan terpengaruh dengan trial by press. Kemudian Indonesia pinter banget, katanya di masjid di rumah sakit Ashifa ada bom, ada granat dan sebagainya. Padahal box mereka bawa sendiri. Itulah kalau Allah ingin buka kebohongan mereka itu. Itu box Israel ada tanda IDF dimasukin ke sana, terus dibuka, bukannya dilepas dulu. Kan kita itu kan lebih pinter dari itu kan kalau mau bikin sandiwara. Kita kan ada ludruk, ada apa lagi, ada Sri Mulat, ya kan? Masa kan tinggal dibuka aja itu sebenarnya stempelnya. Beres tuh kalau mau fitnah Hamas. Masih stempelnya masih ada di situ. Memang dipikirnya orang sedunia ini bodoh apa? Sekarang orang tidak lagi ke mainstream news. Ada citizen reporting, ada on the spot, ada Al Jazeera. Bahkan Hamas sendiri bikin, mereka tahu kalau mereka ngandelin TV-TV Arab nggak bakal dikasih porsi yang cukup. Ya, do your independent research. Ya, itu. Jadi supaya clear semua itu. Dan ya tadi, hati-hatilah dengan pemutarbalikan fakta. Nah, sudah. Kita tutup dengan doa saja, insya Allah. Mudah-mudahan nanti kalau mau diteruskan, itu masih ada 120-an slide lagi. Tapi ya nanti kebanyakan bingung. Anggap saja di tahun segitu udah cukup lah tuh. Nanti tahun sekian, dan sekian. Kita bahas. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahimin. Alhamdulillah syakirin. Alhamdulillah mubarakan kathiran. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قدير ويا الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وشتت قيمتهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك من النار يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هزيم الأحزاب اهزمهم وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المشركين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على الصهيونيين يا رب العالمين يا الله يا الله يا الله وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم دعواه فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهداية والله الموفق إلى أقوم الطريق نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz. Dan terima kasih atas kesediaan Ustadz mengisi kajian pada malam hari ini. Luar biasa, telah membuka wawasan kita semua. Dan selanjutnya kami izin beranjak ke rangkaian acara selanjutnya, Ustadz. Sekiranya apabila Ustadz mempunyai agenda yang lain, diperkenankan apabila hendak meninggalkan Zoom meeting, Ustadz. Sekali lagi, terima kasih. Pak Dr. Nanda, ya, terima kasih Pak Dr. Abdullah Muqaddam yang sudah mengundang saya. Kepada semua hadirin, jazakumullah khairan katsira, mudah-mudahan berkah dan sukses kuliahnya semua sampai selesai. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ya, agak-agak semangat juga tadi nyampeinnya. Mungkin dari saya begitu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya mohon izin. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kami segenap panitia kegiatan mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada peserta yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan malam hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan demikian berakhir sudah kajian Islam Imeri Salemba Kismis Keluarga Dr. Muslim Ar-Razi 2018. Saya Nanda Kurniawan, mewakili segenap panitia. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di rangkaian Kismis berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.